Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik berupa nikmat kesehatan, keluangan waktu, iman, Islam, dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan dan kita ucapkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan untuk mengkaji kembali di antara mutiara-mutiara kandungan suratul Fatihah. Kalau pada pertemuan yang telah lewat kita telah mengambil kriteria orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, maka pada kesempatan ini kita akan ambil at-tahdzir minal khuruj an siratillah. Peringatan jangan sampai keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang mengetahui bahwasanya syaitan senantiasa mengeluarkan seorang hamba dan berusaha mengeluarkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dengan salah satu dari dua jalan. Tariqus syubhah yang pertama dari jalan syubhat, atau tariqus syahwah yang kedua dari jalan syahwat. Fasyubhatu yasilu min khilaliha al-insan ila al-hadath fi ad-din wal bid'ah. Syubhat akan membawa seseorang kepada mengada-ada dalam urusan agama, membuat-buat dalam urusan agama. Wasyahwatu, adapun syahwat, yasilu min khilaliha ila irtikabil ma'asi wal muharramat, akan menyampaikan seorang hamba kepada perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Maka syaitan berusaha menggoda manusia dan menipu manusia dan berencana sehebat mungkin untuk mengeluarkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadrusu halal insan, syaitan terus mempelajari keadaan seseorang. Wa muyulatih, dan mempelajari kemana kecondongan seseorang. Wa ayya tariqin aqraba ila al-khuruj indah, dan jalan yang paling dekat yang menjadikan dia keluar dari jalan yang lurus. Hal huwa tariqus syubha atau tariqus syahwah? Apakah dari jalan syubhat atau dari jalan syahwat? Kama qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan inna syaitan yushamul quluba. Maknanya adalah annahu yanzur. Syaitan itu melihat ila ma yamilu ilaihil insan, kemana kecondongan seseorang. Fa idza wajada fihi tamassukan bid-din, jikalau seorang diketahui
berpegang teguh dengan agama, semangat dalam beragama, ijtahada fi ikhraji min ad-din min jihati syubhah, maka dia akan berusaha mengeluarkan seseorang dari jalan syubhat, mengeluarkan dia dari Islam, mengeluarkan dia dari agama ini, dari siratal mustaqim, dari jalan syubhat. La yazalu ma'ahu yuqallilu tadayyun. Akan terus dibarengi oleh syaitan, mempersedikit, menipiskan agamanya dan ketaatannya yang sedang dia jalani. Wa yuhawwin min sya'nil ibadah allati yaqumu biha. Dan akan digampang-gampangkan ibadah-ibadah yang dia laksanakan. Fayabda yushaddid ala nafsihi wa yushaddid ala ghairihi. Maka dia akan mulai mempersulit dirinya, mempersulit orang lain, ila an yakhruja anis siratal mustaqim, sehingga dia keluar dari jalan yang lurus. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, alladzi imanuhu fihi dha'f, kalau seorang punya iman lemah, fa inna syaitan ya'tihi min jihati syahwat, maka syaitan akan mendatanginya dari jalan syahwat. Fal khuruj an siratal lahil mustaqim imma an syubhah wa imma an syahwah. Maka keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, entah dari jalan syubhat atau entah dari jalan syahwat. Wa idza kana al-khuruj an syubhatin fa hadza fasadun fil ilm. Jikalau dia keluar dari jalan yang lurus dikarenakan syubhat, maka ini menunjukkan orang itu rusak ilmunya. Wa idza kana an syahwah fa hadza fasadun fil amal. Tetapi kalau dia keluarnya dari jalan syahwat, maka ini menunjukkan amalannya rusak. Dan agama Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa shiratal mustaqim, itu jalan Allah Subhanahu wa taala lurus, salahun fil ilm wal amal, baik ilmunya dan baik juga amalnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-33, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir mengatakan al-huda al-ilmun nafi'. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat. Wal amal salih, dan amal yang saleh. فَإِذَا تَحَقَّقَ هَذَانِ كَانَ الْعَبْدُ سَائِرًا عَلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ. Kalau kedua hal ini terwujud, maka di sini dikatakan seorang hamba telah berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan ketika salam dari salat subuh, setiap hari Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Akhrajahu Ibnu Majah. Nabi alaihi salatu wassalam setiap selesai salat subuh, selesai salam, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, karunialah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang makbul, yang diterima. Fal ilmu nafi', maka dengan ilmu yang bermanfaat, yahtadi bihil insan ila tariqil khair, seorang akan mendapat hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang baik. Wal amal salih yamdi bihi fi tariqil khair rif'atan wa 'uluwa, dan amal yang saleh dengannya seorang berjalan di atas jalan kebaikan tersebut semakin tinggi dan semakin mulia. Wasyaitanu yuridu khurujal 'abd, syaitan menghendaki keluarnya seorang hamba, imma bi fasadi ilmihi, entah dengan dirusak ilmunya, rusak ilmu, atau bi fasadi amali, atau dengan rusaknya amal. Fa idza fasada al-ilmu yusbihu al-insanu dhallan. Tapi kalau ilmu rusak, maka manusia itu akan sesat. Wa idza fasada al-amal, dan kalau amalan rusak, yusbihul insanu maghduban alaihi, maka manusia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusak ilmu, sesat. Rusak amalan, maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walihada qala fi tamamis surah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di penyempurna surat ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Fal maghdub alaihim fasadu fil amal. Maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai ini rusak amalan mereka. Waddallun fasadun fil ilm, dan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang yang rusak ilmunya. Yang sesat rusak ilmunya. Fala yaslamul insanu min ghadabillah wa maqtihi. Maka seorang tidak akan selamat dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala illa idza tada ila siratal mustaqim, kecuali dia mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa thabata alaih. Kemudian setelah mendapat hidayah dia tegar di atasnya. Falam yakhruj anhu bi syubhatin wala bi syahwah. Dia tidak keluar dari jalan itu karena syubhat, kerancuan, kesamaran, atau pula karena syahwat dan nafsu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya thariqus syahwat, jalan syahwat, babun khatirun 'alan nas. Ini pintu yang sangat-sangat berbahaya bagi manusia. Yakhruju min khilalihi katsirun an siratil mustaqim. Dari jalan ini banyak sekali orang keluar dari jalan yang lurus. Jadi jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, banyak sekali yang keluar. Ittiba' lil hawa. Karena mengikuti hawa nafsu. Walidu'ati syahwat, mengikuti para penyuruh-penyuruh kepada syahwat. Alladzina tabaru wa tanafasu fi saddin nas 'anil khair, yang mereka berlomba-lomba untuk menyesatkan manusia, menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Wa iqa'ahum fi ar-radha'il wal muharramat min khilal majalatin katsirah jiddan. Dan menjatuhkan mereka kepada perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan haram dari banyak cara dan banyak sarana dan media. An tariqil qanawatil fadhaiyah, melalui channel-channel televisi. An tariqil syabatikal internet al-ankabutiyah, melalui internet. An tariqil majallat al-habitah, melalui majalah-majalah porno. Wa an turuqin katsiratin muta'addidah, dan dari banyak jalan. Wasma' fi hadzal maqam. Dengarlah dalam posisi seperti ini, muta'ammilan mutadabbiran, sambil merenungkan dan memikirkan qaul Allah Ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-27. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala menghendaki taubatnya kalian. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat menghendaki kalian untuk sesat dengan kesesatan yang sangat besar. Ayat tamilu an siratal mustaqim, kalian melenceng dari jalan Allah yang lurus. Wa 'anil jaddatis sawiyah, dari jalan yang lurus. Wa hunaka fi'amun minan nas muttabi'un lisyahawat. Ada sekelompok orang mengikuti syahwat. Yuriduna min ghairihim an yamilu ila syahawati mailan 'azima, dan menghendaki dari orang lain ikut juga nimbrung dalam syahwat mereka dengan kesesatan yang sangat besar, sebagaimana yang mereka berada di atasnya. Bihaitsu la yabqa dzalika munhasiran fihi faqat, yang mana kesesatan itu tidak hanya terbatas pada diri mereka, syahwat itu tidak hanya untuk diri mereka. Walihada yaqulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, oleh karena itu khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda mengatakan, waddatiz zaniyatu law zanatin nisa jami'an. Para wanita-wanita penjajah seks menghendaki seluruh wanita ikut berzina seperti dia. Lianna man yaqa fi habail asy-syahwat wa yatalawwath bi lawthatiha la yuridu an yakuna wahidan fi mujtama'ihi faridan fi qaumihi. Karena orang-orang yang jatuh di dalam jeratan-jeratan syahwat, kemudian tenggelam di dalam kubangan-kubangan maksiat,
terkontaminasi oleh kotoran-kotoran maksiat. Mereka tidak mau sendirian yang jatuh di dalamnya, di dalam masyarakat. Tidak mau dia sendirian di tengah-tengah kaumnya. Bal yuridu min ghairi ayyakuna ma'ahu ala nahji. Tetapi dia menghendaki orang lain juga mengikuti jalannya. Walihada yanshud fi ghiwayatin man huwa salimun li jarrihi wal mail bihi ila sabil syahwat. Oleh karena itu dia semangat terus untuk menyesatkan orang. Orang-orang yang selamat. Menarik mereka, menggeret mereka untuk condong kepada jalan-jalan syahwat. Maka dari sini mereka mengambil. Lebih-lebih di zaman kita ini. Mereka apa? Yatafannanun bi'ardi wasail syahwat. Mereka tafannun, mahir, pintar, ahli, profesional ketika menawarkan sarana-sarana syahwat. Menarik orang, menggayat orang, memancing orang. Bahkan dengan segala usaha dia keluarkan, bahkan dengan hartanya pun dia keluarkan, guna orang ditarik kepada syahwat tersebut. Dan menjatuhkan mereka, menjerumuskan mereka ke dalam kubangan-kubangan syahwat, tali-tali syahwat, jerat-jerat maksiat yang diharamkan. Dan kelezatan-kelezatan yang batil, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya untuk mendekatinya. Maka oleh karena itu wajib bagi seorang hamba waspada dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Masuk ke dalam apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat yang agung ini, yang barokah ini, menunjuki kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ilal bu'di an hadhir radha'il, untuk menjauhi segala kekotoran dan kehinaan ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Was salatu a'zamu arkaniha al-Fatihah, dan salat itu rukunnya yang paling awal al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua. Maksud dari salat di sini adalah yaitu al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala namakan Fatihah itu sebagai salat. Lakin as-salah allati tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tetapi salat yang bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar adalah hiya tilkas salatul lati yatadabbaru al-insan fiha. Salat yang direnungi. Wa yatafakkar, salat yang dipikirkan. Wa yata'ammal fi kalamillah, salat yang direnungkan di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala siyama fi hadhihi suratil 'azimah. Lebih-lebih di dalam surat yang agung ini. Allati hiya ruknun 'azimun min arkanis shalah, yang mana ini merupakan rukun yang sangat agung dari rukun-rukun salat. Fa innaha tahdil 'abd bi idznillah tabaraka wa ta'ala ila siratil mustaqim. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjuki hambanya kepada jalan yang lurus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza kana al-mu'min yaqra' kulla yawmin mutadabbiran. Kalau seorang mukmin setiap hari membaca dengan penuh renungan, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma haddathathu nafsuhu, lalu jiwanya membisikkannya untuk keluar dari siratal mustaqim dengan syahwat atau dengan kelezatan atau dengan perbuatan haram. Fa innahu sayamtani', maka dia akan menolak. Wa yakunu ma'a nafsihi bimujahadah, dan dia akan melawan hawa nafsunya dengan berjihad, dengan kesungguhan. Wa sayahris ala atriha wa man'iha, dan dia akan berusaha untuk mengusirnya dan mencegahnya. Wa raddaha ad-dukhul fi ma harramallah, dan akan mencegahnya untuk masuk dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mencegahnya untuk tidak keluar dari siratal mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Amalan biqaulihi tabaraka wa ta'ala, sebagai bentuk praktik dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami akan tunjuki mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan maksiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang hambanya terbagi menjadi dua. Ada kabair, dosa besar, dan ada shaghair, dosa kecil.
Allah Azza wa Jalla sebutkan wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Seluruh yang kecil maupun yang besar mustatar maktub alal ab. Sudah dicatat bagi hamba. Wa sayalqahu fi mawazin sayyi'ati wal qiyamah. Akan ditemukan dosa-dosa itu di timbangannya pada hari kiamat, kecil maupun besar. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waspada. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dua kubangan besar yang menggelincirkan kita dan mengeluarkan kita dari siratal mustaqim, yang selalu kita minta. Jangan hanya capek berdoa, capek meminta, tapi ternyata dengan mudah kita keluar dari jalan syubhat ataupun dari jalan syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari maksiat dan dosa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.